belum lihat ya semangatnya dari semua. Shalom adik-adik yang terkasih. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali di perayaan Natal Sekolah Minggu tahun 2020. Adik-adik yang terkasih, tahun ini berbeda perayaan Natalnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya kita merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu di gereja. Namun karena masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap merayakan perayaan Natal tetapi di rumah melalui online. Kakak harap adik-adik sekolah minggu tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan sukacita, dan juga tidak kehilangan damai sejahtera. Karena apa adik-adik? Karena ketiga hal tersebut merupakan makna Natal yang sesungguhnya. Dan kakak harap adik-adik semua di rumah tetap menjaga kesehatan. Kita berdoa bersama-sama agar tahun depan kita bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja kita. Sekarang kakak undang adik-adik untuk merayakan Natal, untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita dengan semangat yang baru, dengan sukacita, dan dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak yang hebat dan luar biasa di rumah, kita akan memasuki ibadah Natal kita dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Selamat Selamat Datang. Mari kita bernyanyi.
Biar Natal malam yang indah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Berikut adalah liturgi pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 2a. Bumi belum bentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2b. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Kejadian 1 ayat 3. Berfirman Allah, jadilah terang tentu jadi. Amin. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Amin. Amin. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Amin. Kejadian 1 ayat 8a. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Amin. Kejadian 1 ayat 8b. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, pada segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga terjadilah dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Amin. Kejadian 1 ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu penerangan bumi, dan jadilah demikian. Amin. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Amin. Kejadian 1 ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya ia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Berikut adalah liturgi kedua. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Amin. Kejadian 7 ayat 19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupi nyala segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Amin. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Allah telah memberikan firman-Nya kepada semua orang, agar tetap berjalan menurut firman-Nya. Dan Allah telah memberikan kasih karunia-Nya supaya semua orang
selamat. Berikut adalah liturgi ketiga. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 13. Dan dari padamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Amin. Mazmur 63 ayat 5 yang berbunyi demikian. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Mazmur 103 ayat 9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berikut adalah liturgi keempat. Ya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Yesaya 7 ayat 14a. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Zakaria 9 ayat 9a. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Berikut adalah liturgi kelima. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Amin. Ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia dan berkenan padanya. Amin. Lukas 2 ayat 15b. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan membayangkan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Amin. Matius
Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, dan sujud menyembah Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikut adalah liturgi ke-6. 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus 2 ayat 8a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Amin. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Amin. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa akan alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu.
yang akan dibawakan oleh Amang Fikar. Ibu guru minta adik-adik dengan sikap hormat kepada Tuhan, kita berdiri kembali, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Malam Kudus. Shalom adik-adik, apa kabar? Masih semangat? Ya, walaupun kita merayakan acara Natal di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan masih menyertai dan memelihara kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas waktu dan kesempatan kami boleh melakukan acara Natal bersama adik-adik sekolah minggu. Walaupun Tuhan kami merayakan Natal di rumah, tetapi tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita
dari Matius 1 ayat 23. Tahu kitab Matius di mana? Yaitu di kitab Perjanjian Baru. Ya, Matius 1 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ya. Matius 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita sampai pada firman Tuhan, Amang mau mengajak adik-adik mengikuti Amang ya sejenak. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita, lalu kemudian tangan kita ini kita buat ke mata kita. Mari kita menutup mata selama 10 detik. Ya, 10 detik ya. Amang hitung 1 sampai 10. Jangan ada yang mengintip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, mari kita buka mata kita. Adik-adik, Amang mau tanya, ketika tadi kita menutup mata kita selama 10 detik, kira-kira yang adik-adik rasakan apa? Ya, pasti kita sama-sama merasakan yaitu gelap atau hitam. Ya. Jadi jikalau kita bayangkan dunia ini gelap, kita bayangkan rumah kita gelap, di luar rumah kita gelap, apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan, pasti kita tidak akan bisa beraktivitas, pasti kita tidak akan bisa bermain-main. Ya, misalnya kalau dunia gelap, di luar rumah gelap, di rumah gelap, tiba-tiba kita berjalan, di depan kita ada tembok, kita tabrak. Ya, itulah kalau terjadi gelap. Nah, Amang mau tanya, kalau gelap, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan pasti yaitu cahaya atau terang. Jadi kalau gelap yang kita butuhkan ialah cahaya atau terang. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sekitar kita, supaya kita bisa berjalan dengan baik, supaya kita dapat beraktivitas, bisa bermain-main, bisa ke sekolah dan lain-lain. Jadi dalam hidup kita pasti membutuhkan yang namanya cahaya. Itulah sebabnya adik-adik, pada hari pertama Tuhan menciptakan yaitu terang. Setelah Tuhan menciptakan hari pertama terang, namun di hari kedua cakrawala, lalu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, lalu manusia. Jadi manusia boleh melakukan aktivitas karena sudah terang dunia ini. Nah, adik-adik, tetapi setelah manusia bisa beraktivitas, setelah manusia bisa bekerja, manusia ternyata hatinya masih gelap. Tahu adik-adik artinya hati manusia yang gelap bagaimana? Hati manusia yang gelap itu adalah bahwa hatinya masih dikuasai oleh iblis. Ya, Amang mau tanya, hati adik-adik sekalian dikuasai iblis kah? Hati adik-adik sekalian masih di dalam kegelapan kah? Apa sih ciri-ciri hati manusia yang dikuasai iblis? Hati manusia di dalam kegelapan, apa sih tanda-tandanya? Ya, contohnya misalnya, nak, ambil dulu gelas untuk mama, mau minum mama. Datang anaknya menjawab, tunggu dulu mak, masih main game aku, masih nonton film aku. Itu salah satu contoh hati anak-anak yang masih dikuasai oleh iblis. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Dia selalu bertengkar dengan adiknya atau bertengkar dengan kakaknya, selalu mengganggu adik atau kakaknya. Itu juga contoh
manusia yang hidup dikuasai oleh iblis. Kemudian apa lagi? Tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, melawan orang tua. Lalu apalagi? Malas belajar. Ya. Dia lebih suka bermain game, dia lebih suka nonton film. Dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, jadi bagaimana supaya hati kita terang? Nah, bagaimana mengalahkan kuasa iblis di dalam hati kita? Ya, bagaimana? Ayo. Siapa sih yang dapat menerangi hati manusia dari kegelapan? Yaitu Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan bagi kita saat ini tadi dikatakan dia akan lahir di dunia ini yang bernama Immanuel. Immanuel artinya bahwa Allah menyertai kita. Nah, dalam firman Tuhan kita saat ini adik-adik, bahwa Yesus Kristus melalui Immanuel akan menerangi hati kita. Yesus lahir ke dunia ini, kemudian ia menjadi dewasa, ia disalibkan, lalu mati untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, untuk menerangi hati manusia dari kegelapan, untuk supaya manusia boleh berbuat baik. Nah, adik-adik, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah diterangi hati kita dari kegelapan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Allah? Apa sih tanda-tanda kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tanda-tandanya yaitu bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tidak mau mencuri, tidak mau berbohong. Apalagi tanda-tanda bahwa kita sudah diberkati Tuhan, yaitu rajin berdoa, terlebih mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, apakah adik-adik saat ini masih dikuasai iblis atau dikuasai oleh Tuhan Yesus? Adik pilih mana? Tentu kita sama-sama mau dikuasai oleh firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, pasti kita sama-sama ingin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, yang mematuhi nasihat orang tua, terlebih rajin berdoa. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, kami semakin boleh menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Biarkan kami ya Tuhan menjadi dikuasai oleh firman-Mu, dikuasai oleh berkat Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang patuh terhadap orang tua, terlebih mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Acara kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah selesai mendengarkan cerita tentang Natal. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan melalui persembahan kita. Anak-anak di rumah, kita persiapkan persembahan kita dan kita mau menaikkan pujian buat Allah kita. Hai siarkan di bumi.
Ibu-ibu guru sekolah minggu juga ingin sekali mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kita semuanya dengarkan ibu guru sekolah minggu bernyanyi ya. Sebelum melanjutkan acara, berikut adalah adik-adik yang telah lulus dari sekolah minggu tahun 2020. Baik, anak-anak di rumah, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh Amang Pika. Baiklah adik-adik, sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu dan atas anugerah yang masih Tuhan limpahkan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas waktu dan kesempatan kami boleh melakukan kegiatan Natal kami melalui online pada saat ini ya Tuhan. Biarlah segala apa yang kami lakukan dalam kegiatan kami adalah bentuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi bertumbuh dalam hidup kami. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam segala rangkaian ibadah kami, rangkaian kegiatan kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami berkat. Dan sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Dan marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, saatnya kita akan mengakhiri ibadah Natal sekolah minggu kita, dan ibu guru semua minta supaya ketika kita selesai menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas, anak-anak semuanya salam mama papanya, abang dan kakak serta adiknya, kita mau menikmati Natal walaupun kita di rumah saja. Sebelumnya, ibu guru sekolah minggu mau mengucapkan kepada kita semua Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, jingle bell.